Amole Nimo Witwi Saipa. Selamat datang Pak Ketua di channelnya saya, Suara Negel. Dan beliau datang ke saya, sempat kemarin beliau telepon saya, dan beliau mempertegas juga kepada saya sebagai membidangi ekonomi. Sehingga saya bilang kalau bisa Pak Ketua datang dan diskusi. Mungkin itu yang saya juga kasih kesempatan kepada Pak Ketua supaya satu dua kata atau apapun yang dia mau mempertegaskan, mungkin beliau sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dewan Ketua Komisi 2 untuk kesempatan yang berbahagia ini. Saya hadir di sini adalah sebuah istimewa karena duduk bersama dengan Ketua Komisi 2 dalam hal beberapa persoalan terkait dengan ada mama-mama pengusaha UMKM yang datang ke kantor DPR dan menyampaikan beberapa persoalan yang mereka hadapi. Dan saya sebagai onai adat pengusaha Mumekamoro yang hapak berperan di bidang mengakomodir anak-anak usaha lokal, bahkan UMKM, saya melihat itu sesuatu yang perlu diperhatikan karena mereka menyampaikan atas dasar hak dasar orang asli Papua, khususnya untuk mama-mama. Mereka selalu jual ubi, keladi, pinang, daun gatal, dan semua komoditas lokal itu mereka selalu jual dengan keterbatasan yang ada. Tetapi karena teman-teman kita pendatang, mereka sudah mempunyai fasilitas yang cukup. Mereka jual bensin, jual sembako, jual segala macam, tetapi mereka juga ambil komoditas mama-mama lokal. Sehingga saya pikir apa yang sudah disuarakan ini, saya sebagai pengusaha Mumekamoro sangat mendukung hal ini. Dan tolong untuk Pak Ketua 2 untuk kawal ini baik-baik. Bagaimana ke depannya lebih bagus lagi untuk mungkin kalau bisa dibuatkan suatu aturan yang mengikat supaya ada batas-batas yang bisa digerakkan oleh teman-teman kita yang datang dari luar dan tidak menutup pergerakan mama-mama kita, pendapatan mama-mama kita, karena mereka tidak hanya mendapat kebutuhan sehari-hari, tetapi hasil jualan ini mereka membiayai anak-anak itu mencapai sarjana perguruan tinggi itu dengan dasar jualan itu. Jadi mungkin di kesempatan ini saya telepon Pak Ketua Komisi 2 datang untuk saya menyampaikan dukungan supaya Pak Dewan bisa mengakomodir bukan hanya mama-mama UMKM, tetapi kami pengusaha juga punya aturan mendukung juga untuk ada Perpres, ada otonomi khusus berkaitan dengan pekerjaan PL, lelang terbatas, itu sudah ada semua aturan. Karena itu saya berharap dewan-dewan yang baru masuk ini betul-betul bisa proteksi hak-hak pengusaha, anak-anak lokal, supaya kami bisa mandiri, kami bisa menjadi tuan di negerinya sendiri untuk mendapatkan hak-hak kami. Dan ini adalah representasi daripada suara rakyat, kalian ada di sini. Dan ini harapan saya tambah mempertegas. Mama sudah sampaikan aspirasi, tapi hari ini saya ketemu Pak Dewan untuk menyampaikan hal ini. Dan ini saya sampaikan melalui media ini supaya bisa juga sampai kepada pemerintah. Dalam hal ini Bupati dan juga Pak Wakil Bupati bisa mendorong lebih ke sana lagi. Mungkin itu saja Pak Dewan, terima kasih. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh ketua saya dalam pertemuan RDP dengan kami dalam secara terhormat. Dan kami undang masuk dalam ruangan dan kami sudah membahas dan tentang memihak kepada UAP itu sudah perdanya sudah ada. Siap. Perdanya sudah ada dari dewan-dewan yang sebelumnya. Kemarin karena transisi
eh, pergantian, sehingga beliau yang kemarin-kemarin dong turun, sehingga barangnya sudah ada, tinggal tidak dipublikkan, kemudian tidak disosialisasikan, dan tidak itu yang akan kita melanjutkan. Dan barang Ya, itu memihak kepada UAP itu kan eh, barang-barang lokal yang saat ini mungkin teman-teman kita atau saudara kita yang selalu mungkin ambil bagian, mungkin ekonomi lokal-lokal yang macam daun gatal, ubi-ubian, pinang dan lainnya sudah memihak kepada WAP. Tinggal kita sendiri juga harus, bukan hanya Perda yang memihak kita dan kita lipat tangan, tidak, tapi kita harus bertindak supaya kita wujudkan apa yang perjuangan kita, ibu bapak yang berjuang yang kemarin kita ketemu itu. Kalau kita sendiri sudah cetak Perda tapi kita tidak kerja, itu yang ada, itu yang sayangnya di situ. Jadi pada poinnya itu Perdanya sudah, kemudian Perda ini sudah, dan pemasaran atau marketing itu memang ini cukup besar, tempat-tempat yang kemarin dong ada bahas itu, ubi-ubian, keladi, pisang dan lain-lain itu selalu stoknya masuk dari luar. Kemarin itu disampaikan langsung dan memberikan pernyataan yang belum buat kepada kami. Dan ini akan kita kawal, dan di sini itu sudah disampaikan masalah pisang, ubi, singkong dan lain yang selalu datang dari luar itu kita akan usahakan, dan pending itu. Pending itu kita akan usahakan, kemudian kami Dewan-Dewan juga tidak tinggal diam, dan kami Dewan-Dewan baru ini harus wujudkan sesuatu yang bisa memihak kepada WAP. baik Pak Dewan, terima kasih. Saya pikir perdanya sudah ada ya Pak Dewan. Sudah. Dan harapan kami sebagai pengusaha dan mama pelaku UMKM, kami berharap untuk Dewan yang sekarang ini bisa mendorong supaya suatu aturan yang bisa mengatur pengusaha-pengusaha ini berdagang di Timika. Nah, satu hal lagi Pak Dewan, saya berharap bisa diakomodir. Ini juga bisa teruskan ke PT Freeport, karena tahun-tahun sebelumnya itu ada tempat penimbangan makanan lokal, ubi, keladi dan lain-lain waktu itu di depan Tiga Raja. Itu sangat mengakomodir. Mama-mama itu mereka datang, jual, akhirnya mereka tidak perlu lagi seperti yang sekarang kita lihat. Mereka bisa jualan di trotoar, mengganggu aktivitas, itu karena itu. Mereka mau jualan di dalam, tidak ada yang lirik, kemudian barang dagangan mereka itu tidak laku, akhirnya mereka bawa pulang mungkin rusak, busuk, atau mereka makan sendiri, atau orang dekat mereka kasih. Nah, itu karena ada batasan-batasan yang mereka punya produk itu tidak diakomodir. Nah, mungkin ini bahan untuk Pak Ketua Komisi 2 juga membidangi di hal ini, dan mungkin perusahaan juga di bawah Pak Dewan, dan bisa dikomunikasikan dengan Freeport, supaya Freeport Pangansari itu bisa menghentikan semua produk komoditas lokal yang harusnya itu bisa disuplai dari Kabupaten Mimika. Kita mampu ubi, keladi, ya pisang yang selama ini hidupi teman-teman kita dari bagian pesisir. Sekarang mereka keluhkan banyak di mana-mana. Nah, mungkin ini juga bagian dari mengambil haknya kita. Nah, itu bisa juga diperhatikan supaya pada waktu kita mengambil produk lokal itu masuk ke Freeport Pangansari, itu dulu tidak pernah. Tetapi ketika dihentikan, datang dari luar, inilah yang menjadi penyebab masalah. Bahkan banyak barang-barang dagangan mama-mama tidak laku, dan banyak yang buang. Ini bisa diperhatikan supaya betul-betul diakomodir mama-mama punya hasil dagangan. Bagaimana sebagusnya kita mungkin diperdayakan anak-anak lokal punya vendor sendiri. Nah, itu juga bagian dari bisa mengakomodir, kan waktu itu kan masih ada Thomas Wanmang. Nah, pada waktu itu beliau mengakomodir mama punya produk, sehingga masih oke lah waktu itu produk lokal masuk di Pangansari. Tetapi sekarang tidak ada, sehingga itu menjadi keluhan kita, dan wajar mama bisa aksi ke DPR, sampaikan ini karena mereka butuh perlindungan, butuh penjelasan atas hak-haknya mereka.
Dan kesempatan ini saya sampaikan ke Pak Dewan supaya apa yang kita perjuangkan harapannya menjadi tetap didorong supaya bisa ditetapkan, dan pesan juga kepada teman-teman pendatang untuk membatasi produk mana yang mereka bisa jual, dan jangan double jualannya, boleh ditertibkan juga supaya jangan ada yang mengambil tumbang tindih bisnisnya itu. Mungkin bisa bagi peran supaya yang lain juga bisa merasakan ekonominya di Kabupaten Timika. Mungkin saya pikir itu supaya ditata semua, Timika juga tertib, mama tertib, pengusaha-pengusaha lokal tertib, sehingga Timika itu penuh dengan damai. Kalau tidak nanti ada yang demo terus kacau, akhirnya ya pasti kita juga akan repot. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak Dewan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dalam topik komuniti lokal, dan saya pikir itu memang penting sekali, dan bicara itu bukan langsung gampang buka balik telapak tangan, jadi memang sangat proses, butuh waktu. Dan ini kita akan usahakan supaya bagaimana teman-teman supplier bahkan sampai mau pasar yang selalu jual ubi keladi, bagaimana jalan keluarnya itu. Jalan satu-satunya adalah kami duduk dengan dinas pertanian, dinas perdagangan dan beberapa dinas yang terkait, kemudian bupati, mungkin duduk dengan Freeport, dengan Pangansari, itu mungkin ada titiknya. Saya pikir itu ada titiknya, sehingga apa yang Pak Ketua sampaikan, mau dong jual di dalam kompleks yang begitu tidak dilihat oleh banyak orang, sehingga barang-barangnya bawa keluar jual di trotoar. Itu memang kenyataan. Itu memang kenyataan, dan itu tanggung jawab kita sebagai saya, sebagai Ketua Komisi 2 dan tim-tim saya dan anggota saya. Kita juga akan upayakan bagaimana kita bicara tentang komuniti lokal ini bisa diakomodir tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang bisa meresap, supaya masyarakat kita tidak lagi pengangguran atau tidak lagi datang demo-demo di kantor DPR. Saya pikir ini penting. Kalau kita tidak tanggapi serius, bahaya juga akan masyarakat ini. Kan kehidupan sehari-hari masyarakat kita itu kan di ubi-ubian, keladi. Tadi Ketua sampaikan apalagi kita punya saudara-saudara pesisir ini kan hidup itu pisang, dan itu kenyataan fakta. Dan kita pernah lihat juga kan, kalau suku-suku kita di pesisir itu mereka selalu membuat pisangnya itu dengan trek-trek bawa jual di pasar, dan beberapa tempat yang disampaikan oleh Ketua ada yang jual di situ. Jadi saya pikir ini sangat penting, dan kita Komisi 2 tidak akan diam. Yang penting niat untuk bagaimana tempat ini supaya tidak lagi pemasaran yang tidak jelas, supaya terarah. Apa yang disampaikan oleh Ketua, saya pikir penting supaya kita mau itu tidak harus mengeluh-mengeluh. Kayak contoh kemarin kita ada RDP juga kan, apa yang Pak Ketua sampaikan itu ada salah satu ibu juga pertegaskan. Ada minta itu beberapa mungkin impor atau ekspor dari luar masuk itu tolong dipending. Keladi, ubi, singkong itu, saya pikir memang Timika ini tepatnya. Jadi masuk akal, dan saya sebagai Ketua Komisi 2, saya juga akan upayakan bagaimana cara diskusi hal ini ke Bupati, dan apa yang disampaikan oleh Bupati dan mungkin Ketua, itu mungkin saya akan, hasilnya pun saya akan sampaikan ke Pak Ketua. Mungkin seperti itu Pak Ketua, atau ada hal lain lagi Pak Ketua? Baik, mungkin kalau itu saja. Lain-lain itu mungkin ada komisi-komisi yang tersendiri. Siap. Karena Pak Ketua singgung sedikit komuniti lokal dan hasil keributan di sana itu seperti apa. Itu yang saya berikan keterangan sedikit bahwa kalau bicara memihak kepada WP itu kan perdanya sudah, tinggal kita lanjutkan lagi.
Siap. Kemudian Pak Ketua sampaikan kasihan Mbak kita yang selalu di dalam tempat penjualan, di dalam tidak dapat lihat oleh ini masalahnya semakin tidak dibeli oleh orang sehingga dong keser-keser di sampai depan jalan. Itu usulan kedua itu Pak Ketua, saya akan upayakan, saya tidak berjanji di sini, tapi itu bagian dari peran saya, Ya. peranan saya, sehingga saya dan tim anggota Komisi 2 akan berupaya ketika sudah ada titik atau ada pertemuan yang akan di kemudian hari, ketua dan tim-tim yang selalu tuntut itu kita akan undang, bisa kita RDP langsung dengan Pangansari, dengan Freeport, mana yang terbaik begitu. Baik. Dan juga saya pikir juga memang ada salah satu yang beda-beda penampungan, dia punya penampung yang harus besar supaya tidak main pilih-pilih, nanti akan bersihkan, tapi situ kan ada tempatnya. Siap. Jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Siap, Pak Muleh. Terima kasih. Tetap Saya semangat, tetap berjuang demi membawa generasi-generasi ke depan. berharap Pak Ketua Komisi juga demikian. Siap. Kami akan terus datang ya, dengan situasi yang ada seperti ini pasti akan datang ke sana karena untuk menyampaikan aspirasi sampai harus betul-betul diakomodir. Saya pikir seperti itu. Ya, kami selalu 24 jam buka tempat itu untuk masyarakat karena kita duduk di situ demi masyarakat dan kita diangkat oleh masyarakat. Siap. Sehingga entah kantor pun di ruangan ketua Komisi 2 pun selalu 24 jam buka. Selagi ada tamu di situ saya akan terima kasih. Itu baru tepat. Terima kasih. Amolongo Nimoviti Saipa, suara Negele. Di kesempatan ini kami numpang di Cafe Losari, tempatnya sebelum Mana Bakery. Jadi untuk teman-teman yang ingin ngopi, tempat santai ini tempatnya bagus. Nanti datang ngopi karena fasilitasnya bagus. Bahkan ini di depan jalan besar. Jadi nanti kalian akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan terbaik di sini. Amolongo.